Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zahal Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik dalam mata kuliah filsafat agama, yaitu mengenai tradisi Amalia NU, khususnya tawasul dan istighosah, dengan didasari buku yang berjudul Amalia NU dan dalilnya antara sunnah dan bid'ah. Langsung masuk ke pembahasan. Tawasul adalah sebuah aktivitas untuk sarana atau wasilah agar doa atau ibadah kita dapat diterima Allah. Sedangkan wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Adapun istighosah adalah meminta pertolongan kepada orang yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah semata. Akan tetapi Allah memperbolehkan pula meminta pertolongan atau istighosah kepada para nabi dan walinya. Diperbolehkannya tawasul dan istighosah ini oleh ulama salaf tidaklah terjadi pertentangan. Karena dalam tawasul itu sendiri, seseorang bukanlah meminta kepada sesuatu yang dijadikannya wasilah itu sendiri. Akan tetapi pada hakikatnya meminta kepada Allah dengan barokahnya orang yang dekat kepada Allah. Baik seorang nabi, wali, maupun orang soleh, dan juga orang yang beramal soleh. Dalil tentang kebolehan bertawasul dengan amal soleh ini sangat masyhur karena telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yaitu hadis tentang 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam gua dan kemudian bertawasul dengan amal solehnya masing-masing agar selamat. Ini adalah penjelasan tentang tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana diperbolehkan tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang-orang soleh pun diperbolehkan. Karena pada hakikatnya bukan orangnya yang jadikan tawasul, tetapi amalnya. Sebab seorang tidak dikatakan soleh ketika tidak melakukan amalan-amalan baik. Berikutnya adalah dalil-dalil menjelaskan tentang kebolehan wasilah. Yang pertama itu surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian surat Al-Isra ayat 56 yang artinya, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Di atas merupakan ayat-ayat mengenai tawasul, dan saya contohkan lagi dalil-dalil mengenai atau hadis mengenai tawasul. Diriwayatkan dari sahabat Ali karamallahu wajah bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika menguburkan Fatimah binti As'ad ibnu dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berdoa yang artinya, ya Allah, dengan hakku dan hak-hak para nabi sebelumku, ampunilah dosaku, ibuku, dan orang-orang setelah kau ampuni ibu kandungku. Hadis riwayat Tabrani, Abu Naim, dan Al-Haythami, dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan tawasul dan istighosah dengan orang yang telah meninggal dunia. Sebelum menjelaskan tentang dalil tentang kebolehan istighosah dan wasilah atau tawasul terhadap orang yang telah meninggal, ada baiknya terlebih dahulu diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah orang yang meninggal dunia dalam kuburnya tetap hidup sehingga kita bisa bertawasul dan istighosah terhadapnya, dan apakah di dalam kubur mereka dapat mendengarkan istighosah dan wasilah kita, apakah mereka dapat memberikan pertolongan kepada kita. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah dalam artian bahwa mereka di dalam kuburnya tetap hidup dengan dapat mendengar dan memberikan pertolongan kepada orang-orang bertawasul terhadapnya. Nah, di bawah ini dalil-dalil Al-Quran yang menguatkan. Yang pertama surat Al-Imran ayat 169
yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 154, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Adapun dalil-dalil hadis sebagai berikut. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak seorang pun memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Selanjutnya adalah pendapat para ulama mengenai tawasul dan istighosah. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabiyah. Di dalam kitabnya Al-Muwajjah li Ahli Qasim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa sesungguhnya Sulaiman bin Suhaim telah menyandarkan pendapat-pendapat yang tidak pernah saya katakan. Di antaranya adalah saya mengkafirkan orang-orang yang bertawasul terhadap orang soleh, dan saya mengkafirkan Syekh Al-Bushairi dan telah membakar kitab Dalailul Khairat. Jawaban saya atas tuduhan itu di atas adalah bahwa itu merupakan kebohongan yang besar. Selanjutnya dari Syekh Ibnu Taimiyah, pernah ditanya pendapatnya tentang boleh tidaknya bertawasul kepada Nabi Muhammad. Lalu beliau menjawab, alhamdulillah bahwa yang demikian itu dianjurkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Selanjutnya dari Imam Ahmad bin Hambal, ia pernah berkata bahwa Imam Ahmad bin Hambal dalam setiap doanya selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Malik bin Anas, Khalifah Al-Mansur pertama, bertanya kepada Imam Malik bin Anas ketika sedang ziarah ke makam Nabi Muhammad bersamanya, wahai Imam, apakah saya harus menghadap kiblat kemudian berdoa, ataukah menghadap makam Rasul lalu berdoa? Imam Malik kemudian menjawab, jangan pernah kau palingkan wajahmu dari makam Rasul, karena dia adalah wasilahmu dan wasilahnya bapakmu, Adam, kepada Allah. Menghadaplah kepadanya dan mintalah syafaat kepadanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu karenanya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tawasul dan istighosah di buku Amaliyah NU dan dalilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.